Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan min afdalis syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin min afdalir rusul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat diketemukan kembali dengan bulan Ramadan yang suci. Ramadan tahun ini jangan dikatakan Ramadan yang lalu. Ramadan yang lalu sudah hilang selama-lamanya. Sekarang kita berhadapan dengan bulan Ramadan yang baru dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita para jamaah sekalian, ada orang yang diwafatkan oleh Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini. Di antara kita ada yang mengatakan, kesian ya orang yang diwafatkan sebelum Ramadan. Seharusnya memang kita harus husnuzon kepada sesama muslim. Orang yang Allah wafatkan di bulan Rajab kemarin atau bulan Sya'ban ini, mungkin dia sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ketemu dengan Allah dengan suci daripada dosa-dosanya. Lah kita yang sekarang alhamdulillah ketemu dengan Ramadan, bisa jadi dengan dua alasan. Yang pertama, mungkin dosa kita masih banyak. Kita perlu Ramadan yang baru ini untuk menebus dosa-dosa kita. Atau yang kedua, Allah pengen mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ingin dibanyakan pahalanya dengan bertemu kembali dengan Ramadan yang baru ini 1446 Hijriah. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang masalah bersyukur nikmat tentang bertemu dengan Ramadan. Ada satu ayat yang begitu populer, ya Allah terserkan dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari sekian rukun Islam yang 5, tidak ada satu ajaran rukun Islam yang dimulai dengan panggilan iman kecuali Ramadan. Kalau Allah perintahkan salat, wa aqimus shalah. Allah perintahkan zakat, wa atuz zakah. Allah perintahkan haji, wa adzin fin nasi bil hajj. Tapi Ramadan Allah pastikan dengan panggilan keimanan dulu. Oleh karena itu 3 poin dalam kita pertemuan kita kali ini. Yang pertama, landasi keimanan kita ketika masuk bulan Ramadan. Kenapa sebabnya? Dalam satu hadis dikatakan dalam Sahihain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis lain yang rawahu khamsah, Abu Hurairah juga mengatakan, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu min taqaddama min dzambi. Jadi kita orang yang berpuasa Ramadan harus berdasarkan keimanan dan ihtisab. Apa itu iman dan ihtisab? Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, imanan maksudnya al-iman bi fardiyati siyamih. Orang masuk puasa Ramadan harus dia yakin akan kewajiban Ramadan. Puasa jangan hanya ikut-ikutan saja. Oleh karena itu kita pentingnya majlis-majlis taklim kita galakkan di masyarakat kita supaya kita masuk satu ibadah berdasarkan keimanan dan keilmuan. Yang kedua, ihtisab maknanya ai sawab minallahi ta'ala,
yakin akan pahala yang sudah kita dasarkan iman dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bersyukuri kita nikmat Ramadan ini, kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah umbar pahala. Begitu banyak puasa Ramadan ini mengandung amal ibadah yang kalau kita beramal dilipat ganda menjadi 70 kali lipat. Di situ ada puasa Ramadan, di situ ada taraweh, di situ ada pahala sedekah, di situ ada kita tahajud, kita berbentuk amalan-amalan sosial, berbakti kepada orang tua, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita para jamaah sekalian, bahkan hati orang yang maaf-maaf, yang tadinya malas ibadah di luar Ramadan, tapi ketika masuk Ramadan seperti kupu-kupu yang keluar daripada kepompongnya, yang tadinya ulat, yang ditakuti oleh orang, tapi sekarang ketika kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah Ramadan. Yang terakhir, yang ketiga, dalam membuat Ramadan ini, tingkatkan amal ibadah sosial. Pemerintah kita sedang menggalakkan makan gratis. Ini merupakan salah satu hikmah daripada puasa Ramadan. Bagaimana orang yang puasa itu merasakan kelaparan, merasakan tumbuh sifat sosialnya. Oleh karena itu, 3 hal ini kita harus syukuri. Pertama, tingkatkan ibadah dengan keimanan, isilah Ramadan amal ibadah, dan juga tingkatkan amal ibadah sosial kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat saya sampaikan, ubur-ubur ikan lele bersyukur akan datangnya Ramadan le. Mungkin ini saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.